Halo teman-teman kelas 11, kembali bertemu dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan dan juga kapasitas paru-paru sebagai subbab dari sistem respirasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya teman-teman mampu memahami mekanisme pernapasan dada dan juga pernapasan perut yang dilakukan oleh manusia. Lalu, teman-teman juga diharapkan mampu memahami berbagai macam jenis volume udara pernapasan pada manusia. Yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu memahami kapasitas paru-paru yang menjadi salah satu tolak ukur kesehatan sistem respirasi manusia. Ya. Baik, teman-teman, kalau gitu langsung saja kita akan bahas pokok bahasan yang pertama tentang mekanisme pernapasan. Oke, baik, ini dia teman-teman ya, mekanisme pernapasan. Ya. Pernapasan itu terjadi saat teman-teman sadar maupun tidak sadar. Ya. Contohnya saat sadar adalah ya saat Panggit ngomong ini ya teman-teman ya. Saat Panggit mengatakan bahwa kamu sedang bernapas. Nah, biasanya kamu baru menyadari bahwa kamu sedang menghirup nafas dan kamu sedang mengembuskan napasmu. Ya, baru jadi mikir. Ya. Padahal tadi sebelumnya kamu tidak menyadari itu, walaupun itu tetap terjadi. Ya. Nah, untuk yang tidak sadar, contohnya adalah saat kamu tertidur, ya. Saat teman-teman tertidur, pasti kalian juga tetap napas ya, ambil napas, buang napas, gitu. Ya. Oke, itu. Lalu yang kedua, teman-teman ya, yaitu ada dua fase dalam mekanisme pernapasan, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Inspirasi adalah hirup, ya, hirup udara, atau istilahnya adalah inhale, istilah lainnya. Dan juga ekspirasi itu adalah hembus, atau biasanya ada istilah lain adalah exhale. Begitu. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, beserta juga tempat terjadinya, ada dua jenis mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Setiap pernapasan dada dan pernapasan perut itu bisa melakukan fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Kita akan bahas bagaimana mereka semua terjadi. Oke, kita bahas dulu dari yang pernapasan dada, ya. Dimulai dari fase inspirasi atau saat menghirup. Bagaimana fase inspirasi pernapasan dada ini bisa terjadi? Oke. Hal ini bermula dari otot antar tulang rusuk itu melakukan kontraksi, teman-teman, ya. Melakukan kontraksi. Kita sudah belajar apa itu kontraksi dari semester 1 ya. Coba lihat lagi kalau lupa. Jadi otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Hal ini akan memicu efek berikutnya, yaitu tulang rusuk akan terangkat ke atas, teman-teman ya. Tadinya tenang gitu, saat kontraksi tulang rusuknya akan terangkat ke atas. Hal ini akan memicu efek berikutnya, yaitu ini teman-teman ya. Volume rongga dada itu akan menjadi besar, ya, akan membesar. Dan ini berefek pada paru-paru yang memiliki kemampuan untuk bisa mengembang. Ya, ukurannya akan menjadi lebih besar. Begitu, teman-teman. Sembari paru-paru itu mengembang, maka hal ini akan berpengaruh terhadap tekanan udara. Nah, tekanan udara di dalam paru-paru itu akan menurun. Lebih kecil daripada tekanan udara lingkungan. Ya. Untuk informasi kalian, teman-teman, tekanan udara lingkungan itu adalah 760 mm air raksa. Maka tekanan udara paru-paru yang menurun artinya ya lebih kecil daripada 760 mm air raksa. Ya. Itu. Nah, ternyata perubahan tekanan udara dalam paru-paru ini akan memiliki efek, ya, yaitu pergerakan udara. Pergerakannya adalah udara dari lingkungan akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya, pada prinsipnya, udara akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya. Jadi itu logikanya teman-teman. Kenapa udara dari lingkungan ya, bisa masuk ke dalam paru-paru yang tadi dari poin sebelumnya kamu tahu bahwa tekanan udara paru-paru itu sudah menurun. Begitu kira-kira penjelasannya. Oke. Baik, next teman-teman.
Kalau kamu sudah melihat yang inspirasi, sekarang kita akan lihat penapasan dada yang fase ekspirasi atau hembus. Nah, teman-teman, untuk yang fase ekspirasi ini sebenarnya mudah, ya. Karena tinggal poin-poin yang tadi ada di inspirasi itu tinggal dicari lawannya saja, setiap poinnya. Nah, itu pasti nanti akan ketemu. Ya. Nah, kita akan lihat seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau tadi di fase inspirasi, otot antar tulang rusuknya itu kontraksi, maka di sini otot antar tulang rusuknya itu akan relaksasi, ya, berlawanan. Nah, otot antar tulang rusuk yang berelaksasi akan berakibat tulang rusuk yang tadinya terangkat akan kembali ke posisi semula. Ya, begitu. Saat tulang rusuk kembali ke posisi semula, maka efeknya adalah ini. Volume rongga dada akan mengecil atau kembali ke ukuran normalnya, gitu ya. Tadinya kan membesar ya, sekarang kan kecil lagi. Next. Nah, ini ya. Paru-paru akan kembali mengempis. Jadi volumenya pun juga akan kembali ke posisi semula ya, akan kempes. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tekanan udara paru-paru yang akan membesar. Ya. Lebih besar daripada tekanan udara lingkungan, yaitu lebih dari 760 mm air raksa. Tentu saja tekanan udara di dalam paru-paru yang membesar ini akan berakibat dengan arah udara, yaitu udara dari paru-paru akan dihembuskan ke lingkungan. Kenapa? Karena sekarang gantian ya, udara di dalam paru-paru yang tekanannya lebih besar daripada tekanan udara lingkungan. Itulah kenapa udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, yaitu ke lingkungan. Itulah teman-teman tentang pernapasan dada, baik yang fase inspirasi maupun fase ekspirasi. Nah, tentu tidak lengkap kalau kita tidak membahas jenis pernapasan yang satunya, yaitu pernapasan perut. Ya. Nah, ini teman-teman, kamu bisa melihat pernapasan perut. Ya, jangan keliru ya, pernapasan perut itu bukan berarti kamu napasnya pakai lambung ya, bukan seperti itu. Tetapi memang yang nampak dari luar, yang bergerak itu adalah perut. Ya. Perutnya akan mengembang dan mengempis. Jadi seolah-olah, ya, hanya seolah-olah saja napasnya pakai perut. Padahal ya tetap saja pakai paru-paru. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini teman-teman. Ada otot yang akan bekerja, yaitu otot diafragma. Inilah yang akan berdinamika untuk bisa melakukan pernapasan perut. Oke, kita akan lihat penjelasannya dari mulai jenis yang pertama, ya, yang fase inspirasi. Baik. Oke, bagaimana fase inspirasi pernapasan perut dapat terjadi? Ya. Yang pertama akan memulai adalah otot diafragma tadi, teman-teman. Ya. Jadi otot diafragma itu akan kontraksi. Hal ini akan membuat bentuk diafragmanya itu akan mendatar. Sebagai informasi, kita lihat gambar yang tadi, teman-teman. Nah, yang ini ya, bergerak ya. Nah, ini kalau melengkung ke atas seperti ini, nah ini itu artinya malah relaksasi. Tapi saat diafragmanya bergerak ke arah bawah, nah ini justru kontraksi. Nah, ini ke bawah, ke atas ya. Ke bawah kontraksi, ke atas relaksasi. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Jadi itulah kenapa saat otot diafragma kontraksi, justru bentuknya akan menjadi mendatar ke arah bawah. Dorong perut. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, apa efeknya saat bentuk diafragma mendatar? Nah, efeknya ini ya. Volume rongga dada itu akan membesar. Ya. Hampir sama dengan fase inspirasi yang pernapasan dada tadi ya. Yang beda hanya ini tadi. Ototnya saja yang berbeda, teman-teman. Oke. Saat volume rongga dada membesar, maka efeknya adalah paru-paru dapat mengembang, ya. Volumenya membesar. Lalu tekanan udara paru-paru itu akan menurun, ya. Menurun menjadi lebih kecil daripada tekanan udara lingkungan. Ya, poinnya sama dengan yang tadi pernapasan dada, ya. Lebih kecil dari 760 mm air raksa. Ya.
Karena sekarang tekanan udara paru-parunya itu menurun, ya, lebih gede yang di lingkungan, maka udara dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru. Itulah yang membuat jalannya udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Baik. Next, berikutnya kita akan membahas yang fase ekspirasi. Itu kayak gimana ya? Oke. Tinggal dilawankan saja poin-poin yang tadi, teman-teman ya. Jadi yang pertama, otot diafragmanya pasti akan relaksasi. Ya. Otot diafragma yang relaksasi, maka itu akan membuat bentuk diafragma menjadi normal. Normal ki kaya piye ya? Seperti apa gitu ya? Normalnya adalah melengkung ke atas, mendesak rongga dada. Gitu ya. Itu bentuk normalnya justru seperti itu, teman-teman. Nah, saat ini terjadi, ya, maka efek berikutnya adalah volume rongga dada akan mengecil. Ya. Kembali lagi ke posisi semula, ya, mengecil. Ya. Next, paru-paru pun akan kembali mengempis ya, teman-teman. Ya, ini wajar seperti itu. Ya. Paru-parunya akan kembali mengempis. Lalu seperti halnya tadi, tekanan udara di paru-paru pun akan menjadi besar, ya, membesar, lebih besar daripada tekanan udara lingkungan. Ya. Artinya lebih besar dari 760 mm air raksa. Ya. Hal ini akan mengakibatkan udara, ya, dinamika pergerakannya berubah, yaitu udara dari paru-paru akan dihembuskan ke lingkungan. Kenapa? Karena sekarang tekanan udara di paru-paru lebih gede daripada lingkungan. Udara akan bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka itulah teman-teman, ya, penapasan perut, fase inspirasi dan ekspirasi. Ya. Semoga penjelasan Pak Anggit yang penapasan dada dan penapasan perut bisa dipahami. Baik, teman-teman, penjelasan mekanisme pernapasan selesai. Berikutnya kita akan membahas tentang volume udara dan juga kapasitas paru-paru. Ya. Baik, teman-teman, ini dia volume dan kapasitas paru-paru. Tentu saja yang diukur adalah kemampuan paru-paru untuk menghirup udara ataupun menghembuskan udara. Dari situ kita bisa mengukur seberapa sehat sistem pernapasanmu, terutama kesehatan paru-paru. Dan ternyata kita bersyukur ya, karena ada alat khusus yang bisa digunakan untuk mengukur ini. Ya. Alat itu dikenal sebagai spirometer. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ada kayak alat, lalu ada alat hembusnya. Nanti ini ada orang mengembuskan, lalu nanti akan ada semacam diagram. Ya, ini diagram di sini. Ya. Tetapi kita akan belajar dulu ya, memahami dasar-dasar dari bagaimana kesehatan paru-paru ini diukur berdasarkan volume udara dan juga kapasitas paru-parunya. Kita mulai dulu dari volume udara. Nah, ini ya teman-teman ya. Volume dan kapasitas paru-paru. Tentu saja setiap orang berbeda-beda. Orang biasa ataupun orang yang suka berolahraga. Orang yang biasa ataupun atlet. Ataupun mungkin juga berdasarkan umur ya. Anak kecil dengan orang yang dewasa ataupun yang manula. Nah, itu berbeda-beda. Ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Tadi ya Pak sudah menjelaskan ya. Tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, cara bernapas, ataupun juga kebiasaan, ya, aktivitas, lalu juga umur. Nah, itu juga bisa membedakan. Ya. Normalnya volume paru-paru orang dewasa itu sekitar 5-6 liter. Ya. Nah, apa saja jenis volume udara ini, paru-paru ini, teman-teman? Ya, kita akan lihat. Nah, ternyata ada 4 jenisnya. Satu adalah volume tidal, biasa disingkat VT. Dua adalah volume cadangan inspirasi, biasa disingkat VCI, ya, atau volume komplementer, supaya lebih singkatnya ya, volume komplementer. Ya. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, atau biasa disingkat VCI. Nama lainnya adalah volume suplementer.
Dan yang terakhir adalah volume residu atau VR. Jadi hanya 4 ini aja teman-teman, volume dan kapasitas paru-paru. Nah, berikutnya kita akan jelaskan satu demi satu apa saja yang dimaksud volume-volume ini. Teman-teman sambil praktek ya, supaya kamu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Baik, kita mulai dari yang pertama, volume tidal. Teman-teman, volume tidal adalah sejumlah udara, ya, volume udara, hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali kamu bernapas normal. Artinya, teman-teman, saat kamu tuh menghirup napas normal aja, ataupun menghembuskan nafas yang normal, ya, maka udara yang kamu hirup atau kamu hembuskan secara normal itulah yang disebut sebagai volume tidal. Ya, gampang ya. Kamu hirup normal atau hembus normal, ya, nanti bisa diukur di spirometer. Itulah nanti yang disebut sebagai volume tidal. Kurang lebih untuk manusia sehat ya yang dewasa itu ya kurang lebih 500 ml. Sekali lagi bisa kurang bisa lebih tergantung orangnya. Tapi kira-kira patokannya segini lah standarnya. Ya. Atlet bisa lebih gede lagi ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Next kita akan lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Apa itu VCI atau volume komplementer? Jadi ini adalah sejumlah udara yang masih dapat dihirup setelah menghirup volume tidal. Ya. Jadi gampang aja gini teman-teman. Kalau kamu tuh menghirup nafas yang biasa, terus kamu tahan sebentar saja, lalu langsung kamu sambung menghirup lagi, ya, tanpa yang tadi menghembuskan yang tadi. Maka hirupan yang kedua inilah sampai mentok sekuatmu, itulah yang dikenal sebagai volume cadangan inspirasi. Ya. Itu teman-teman. Volume yang masih bisa kamu hirup setelah kamu menghirup volume tidal. Tanpa mengeluarkan volume yang tidal loh ya. Itu teman-teman. Ya. Kurang lebih yang bisa dihirup secara VCI itu ya sekitar 3000 ml. Oke. Next, kita akan membahas jenis volume yang ketiga. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi atau VCI. Nama lainnya adalah volume suplementer. Ya. Nah, pengertiannya adalah ini adalah volume udara yang masih dapat dihembuskan setelah kamu mengembuskan volume tidal, ya, udara volume tidal yang normal tadi. Ya. Jadi gimana ya mempraktekannya ya? Ya prakteknya gampang saja. Misalkan teman-teman menghirup yang normal, ya biasa. Oh itu kamu menghirup yang volume tidal. Lalu kamu coba hembuskan yang biasa saja. Oh itu kamu sedang menghembuskan volume yang tidal juga. Terus kamu langsung ya. Jadi habis menghembus yang normal, tahan sebentar, lalu kamu coba hembuskan lagi. Ya, langsung disambung hembuskan yang kedua kalinya sampai mentok. Nah, udara yang kamu hembuskan yang kedua kali itulah, setelah kamu mengeluarkan yang tidal itulah yang dikenal sebagai VCI atau volume cadangan ekspirasi. Tuh kira-kira teman-teman. Normalnya ya ini yang bisa dihembuskan yang kedua ya teman-teman ya, VCE-nya ya. Sekitar 1100 ml. Next, berikutnya yang terakhir ada volume residu atau VR. Volume residu adalah sejumlah udara, ya, volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru. Bahkan setelah kamu tuh ekspirasi secara maksimal. Artinya apa? Ekspirasi secara maksimal. Artinya ya kamu sudah membuang VT, volume tidal, dan juga kamu sudah menghembuskan yang VCE. Jadi walaupun kamu sudah menghembuskan VT dan VCE, tetap masih ada volume yang tersisa, ya, yang tetap masih berada di dalam paru-paru. Itulah yang dikenal sebagai VR. Kira-kira ya jumlahnya sekitar 1200 ml. Nah, itulah 4 jenis volume paru-paru. Ya, maka kita sudah kenal yang istilahnya namanya VT, ada yang namanya tadi VCI atau komplementer, ya, VCI, terus teman-teman juga belajar tentang VCE,
Dan yang terakhir tentang VR. Gitu teman-teman. Sekarang kita akan lihat. Dari volume-volume ini kita bisa mengukur tentang kapasitas paru-paru. Ya. Kapasitas paru-paru itu hanya hitungan berdasarkan 4 volume tadi, teman-teman. Ya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Ya. Kapasitas pertama, yaitu kapasitas inspirasi atau KI. Ya. Inspirasi hirup. Ya. Berarti dari 4 tadi di logika saja, mana yang bisa dihirup. Ternyata dari 4, ya, yang bisa dihirup adalah VT dan VCI. Maka KI adalah VT plus VCI. Itu dia. Gampang toh? Next, yang kedua. Ya. Mungkin Panggit sambil tuliskan saja ya. VT tadi ada 1 VT, 2 VCI, 3 VCE, 4 VR. Nah, gini aja ya, biar gampang. Oke, kita bahas yang kedua. Kapasitas yang kedua adalah kapasitas residu fungsional. Biasa disingkat sebagai KRF. Ya. Kalau tadi VT dan VCI sudah dipakai, gampang saja ya. KRF itu ya tinggal yang belum dipakai tadi apa? Dijumlahkan. Yaitu VCE dan VR. Nah, singkatnya gitu. Ya. Jadi VCE dan VR jumlahkan ketemu kapasitas residu fungsional. Yang ketiga adalah kapasitas vital atau KV. Ya. Kapasitas vital adalah kapasitas yang langsung terlibat dalam dinamika pernapasanmu. Artinya bisa kamu hembuskan dan juga bisa kamu hirup. Dari keempat ini, VT, VCI, VCE, dan VR, yang bisa dihirup dan hembus tentu hanya 3 ya. VT, VCI, dan VCE. VR nggak bisa. Maka rumus KV adalah ya tinggal menjumlahkan 3 itu tadi. VCI plus VT plus VCE. Ya, atau mau dibalik-balik boleh ya. VT, VCI, VCE boleh. Bebas. Ya. Intinya ini teman-teman. Pak, kalau mau pakai rumus lain, boleh nggak Pak? Ya boleh, terserah kalian ya. Ini sudah matematika dasar. Misalkan ada yang mau pakai VCI tambah VT itu kan bisa sebagai KI ya, misalkan gitu ya. KI tambah VCE, itu bisa nggak ya? Ya boleh gitu ya, karena kan sama ya komponennya. Apapun itu ya, nanti boleh dibolak-balik, terserah kalian. Gitu teman-teman. Next, yang berikutnya ya, ada kapasitas total paru-paru. Ya. Dari namanya saja sudah jelas ya. Kapasitas total. Artinya apa? Ya sudah, semuanya, semua volumenya ditambahkan aja. Jadi VT ditambah VCI tambah VCE tambah VR. Ya. Itu teman-teman. Ketemulah jumlah kapasitas total paru-paru. Pak mau pakai rumus yang lain boleh? Boleh ya. VT, VCI, VCE tadi kamu udah belajar. Ini kan jadinya kan KV. Berarti boleh pakai KV plus VR. Itu ya boleh. Atau mau pakai rumus KI plus KRF. Ya boleh ya. Sembarang. Apapun itu. Yang penting komponen dasarnya, ya, 4 volume ini harus ada di situ. Tergantung konteks ya, kalau misalkan ada persoalan, gitu, kamu bisa melihat itu sesuai konteksnya. Ya. Nah, teman-teman, itulah tadi berbagai macam jenis kapasitas paru-paru beserta rumusan cara menghitungnya. Ya. Nah, untuk nanti bisa mengetahui ini semua, maka nanti akan ada metode gitu ya, yang disebut sebagai spirometri. Jadi orang akan mengembuskan alat spirometer tadi, sehingga nanti akan ada ini ya, metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ya. Itu teman-teman. Dan nanti dari situ, ya, hasil dari spirometri ini biasanya berupa ini teman-teman, berupa diagram, ya, diagram spirometer, hasil spirometer. Ya. Yang ini sumbu ke atasnya ini ya, sumbu Y-nya itu adalah volume paru-parunya dalam satuan mililiter ya. Lalu yang ke kanan nanti adalah proses ya. Oke.
Pak jelaskan singkat saja bahwa nanti kalau kamu melihat garis ke atas ini ya, seperti ini, garis melengkung ke atas seperti ini berarti artinya adalah inspirasi. Kalau nanti ini turun lembah seperti ini, oh berarti ini sedang di titik ini sedang ekspirasi. Ya. Nah, untuk lebih detailnya sampai nanti membuat bagannya, Pak kita akan jelaskan di video yang kedua. Ya. Semoga video yang pertama ini, part 1 ini membantu, sebelum nanti teman-teman akan belajar cara membuat diagram di video yang kedua. Oke. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kita sambung ke video berikutnya. Thank you teman-teman.